Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan pertemuan 11 Sustainability Accounting, desain riset dengan tema pengungkapan CSR atau Sustainability Reporting. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sheila Fani Rahman, rekan saya Cynthia Pramesti, dan Sundari Dwi Nur Aini. Untuk presentasi yang pertama adalah saya sendiri. Fenomena penelitian merupakan gejala atau symptoms atau kenyataan yang mengindikasikan adanya masalah yang perlu diteliti. Fondasi teori merupakan seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Kondisi teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Research gap merupakan pertanyaan atau masalah yang belum terjawab oleh studi atau penelitian yang ada di bidang Anda. Kemudian, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa ketika penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Yang ketiga, sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya, fenomena penelitian. Penelitian terdahulu telah mengungkapkan pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja keuangan perusahaan dan ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Maka penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh sustainability reporting terhadap perhitungan kinerja keuangan yang berfokus pada perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, karena menggunakan T+1 untuk melihat pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja keuangan di tahun yang akan datang. Objek dari penelitian ini merupakan manufaktur dan jasa. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitasnya mengolah bahan baku atau mentah menjadi barang jadi, kemudian menghasilkan produk untuk dijual kepada konsumen. Aktivitas perusahaan manufaktur tersebut pasti tidak terlepas dari pembuangan limbah yang terkait dengan sustainability reporting. Sedangkan perusahaan jasa perusahaan yang memberikan pelayanan terhadap konsumen, aktivitas-aktivitas perusahaan jasa tidak terlepas dari indikator tentang pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan sustainability reporting. Sebagai contoh, perusahaan PT Total Bangunan Persada yang memberikan jasa konstruksi akan memberikan dampak terhadap lingkungan, sehingga perusahaan tersebut memerlukan pengungkapan sustainability reporting. Perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio return on asset atau ROA, karena ROA merupakan salah satu rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta memanfaatkan total aset yang dimilikinya. ROA dikenal sebagai variabel untuk mengukur kinerja ekonomi. Menurut Ginser tahun 2011, ROA juga lebih terkait dengan efisiensi dibandingkan dengan return on equity atau ROE menurut Lorenzo dan kawan-kawan tahun 2009. Periode waktu menggunakan data tersebut selama 3 bulan tahun 2015 sampai 2017. Selanjutnya, fondasi teori. Sustainability reporting bagi perusahaan berguna untuk mempublikasikan informasi yang mencerminkan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada masa globalisasi yang terjadi di masa kini, stakeholder tidak hanya melihat kinerja perusahaan dari kinerja keuangan. Stakeholder juga melihat dari sisi kinerja non-keuangan, misalnya lingkungan dan sosial. Kejadian sosial dan lingkungan yang terjadi pada beberapa perusahaan saat ini juga menjadi pemicu dari tuntunan stakeholder.
Kinerja keuangan perusahaan diartikan sebagai penentu ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Laporan dari kinerja keuangan dibuat untuk menggambarkan keadaan keuangan perusahaan di masa lampau untuk melihat keadaan keuangan di masa yang akan datang. Kemudian peraturan NCSR atau National Center for Sustainability Reporting mendukung adanya pelaporan berkelanjutan yang semakin berkembang di Indonesia. Walaupun perusahaan di Indonesia tidak semuanya melaporkan sustainability reporting seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, meningkatnya tren sustainability reporting yang juga diikuti dengan peraturan yang disediakan oleh pemerintah dan industri. Salah satu pedoman yang atau Global Reporting Initiative. GRI merupakan organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan sustainability reporting. Laporan dalam laporan berkelanjutan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama kinerja ekonomi atau economic performance, kinerja sosial atau social performance, dan kinerja lingkungan atau environmental performance. Untuk selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh Cynthia Pramesti. Selanjutnya, saya akan membahas research gap. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, karena menggunakan T+1 untuk melihat pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja keuangan di tahun yang akan datang. Selanjutnya ada metode. Jenis penelitiannya itu penelitian deskriptif kuantitatif, data sekunder atau laporan berkelanjut, berupa laporan keuangan yang didapat dari Bursa Efek Indonesia dan laporan sustainability reporting dari website perusahaan. Populasinya seluruh perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan data waktu terbaru pada tahun 2015 sampai 2017. Terus teknik sampel purpose sampling dengan kriteria tertentu. Yang pertama itu perusahaan mempublikasikan annual report lengkap selama tahun 2015 sampai 2017. Yang kedua, mempublikasikan sustainability reporting atau mengungkapkan tanggung jawab sosial lainnya di tahun 2014 sampai 2016 berdasarkan Global Reporting Initiative atau GRI G4 due diligence. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam peneliti. Hasil dan pembahasan. Hasil dari seleksi teknik purpose sampling diperoleh 30 sampel dan dari 5-10% selama 3 tahun pengamatan. Terus statistik deskriptifnya itu variabel dependent ROA dari perusahaan sampel pada tahun 2015-2017 diperoleh rata-rata sebesar 0,1446, nilai terendah adalah sebesar 0,0386, yaitu PT Wijaya Karya Pertau pada tahun 2015, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,643, yaitu PT Indosemen pada tahun 2017. Selanjutnya untuk variabel independent sample yang digunakan pada tahun 2014-2016, pertama kinerja ekonomi, nilai rata-rata sebesar 0,574074, nilai terendah 0,2222 pada tahun 2015, yaitu pada Unilever. Serta pada tahun 2016, PT Indosemen, PT Gas Negara, PT Wijaya Karya Beton, Unilever, kemudian nilai tertinggi kinerja ekonomi sebesar 1, yaitu PT AKR atau Korpondo pada tahun 2014 dan 2016. Kedua, kinerja lingkungan, nilai rata-rata sebesar 0,377002, nilai terendah 0,1667, yaitu United Tractor pada tahun 2016 dan tertinggi yaitu PT AKR Korporindo pada tahun 2015.
Ketiga itu ada kinerja sosial nilai rata-rata sebesar 0,395833, nilai terendah 0,0833 yaitu PT Indosemen 2017 dan nilai tertinggi itu PT AKL Korporindo pada tahun 2014 dan 2015. Dari hasil uji normalitas dihasilkan SIG sebesar 0,2, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memiliki distribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Dari hasil ujian multikolinearitas pada 3 model regresi pada penelitian tersebut, dapat nilai toleransi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya itu seluruh variabel independennya lebih besar dari 10. Hasil tersebut menyatakan bahwa dalam ketiga model regresi ini tidak terjadi masalah multikolinearitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara-saudari. Silakan. Dari hasil uji heteroskedasitas menyimpulkan bahwa data dalam penelitian ini menunjukkan ketiga model regresi yang akan digunakan tidak terdapat gejala heteroskedasitas karena dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dari hasil uji autokorelasi pada ketentuan Durbin-Watson, data dikatakan terhindar dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada di antara sampai dengan 4 sampai DU. Dengan jumlah sampel 30 dan 3 variabel independen, maka diperoleh nilai tabel D sama dengan 1,852 dan 4 sampai DU sama dengan 2,3502. Nilai DW hasil perhitungan seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, yaitu 2,242, sehingga penelitian ini terbebas dari autokorelasi karena 1,6496 lebih kecil dari 1,852 lebih kecil dari 2,242. Dari hasil uji simultan atau uji F diperoleh nilai signifikan 0,048, memiliki arti lebih kecil dari nilai ROA yaitu 0,05. Pada hasil uji F menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0,048, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah model persamaan analisis regresi berganda untuk menguji adanya pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Dari hasil uji analisis linear berganda, persamaan regresi linear berganda dari pengaruh variabel independen kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial terhadap kinerja keuangan adalah Y plus 1 sama dengan 0,651 kurang 0,375 X1 plus 0,082 X2 minus 0,131 X3-nya plus E. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 atau A sama dengan 5%, atau ROA, menunjukkan nilai signifikan 0,098 pada tingkat A sama dengan 5%. Maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena 0,098 lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kinerja ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian koefisien kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan atau ROA, menunjukkan besarnya 0,693 pada tingkat A sama dengan 5%, maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena 0,693 lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian koefisien kinerja sosial terhadap kinerja keuangan atau ROA, menunjukkan besarnya nilai signifikan 0,537 pada tingkat A sama dengan 5%, maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena 0,537 lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kinerja sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,173. Hal ini dapat diartikan pengungkapan sustainability reporting perusahaan manufaktur
infrastruktur dan jasa yang terdaftar di BEI 2014 sampai 2016 dapat dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan sebesar 17,3% dan sisanya 82,7%. Ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini, hasil uji pengungkapan kinerja ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bisa jadi jangka waktu yang digunakan relatif pendek dan juga banyak item-item tidak diungkapkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adam 2010 dalam Novianti dan Agustina 2014 mengatakan bahwa sustainability reporting akan memiliki pengaruh yang signifikan pada kurun waktu yang panjang. Hal ini sesuai dengan penelitian Burhan dan Rahmanti 2009 yang memaparkan dalam penelitiannya bahwa pengungkapan kinerja ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, karena penelitian tersebut menggunakan kurun waktu yang pendek. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Novianto dan Agustina 2014 menyatakan bahwa kinerja ekonomi perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena penelitian dilakukan dalam jangka pendek. Kemudian juga didukung oleh penelitian Burhan dan Rahmanti, Taringa dan Samuel 2014, Sujana, Yuniarta, Karyawati 2017, dan Sejati dan Pratiwi 2015 berpendapat bahwa kinerja ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penguraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan secara parsial semua dimensi sustainability reporting, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau ROA. Jika sustainability reporting diteliti dalam jangka pendek, tidak akan menimbulkan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sampel yang sedikit, yaitu 10 perusahaan selama 3 tahun, dalam 3 tahun. Tentang tahun dalam penelitian ini pendek 3 tahun dan kurangnya perusahaan yang mengeluarkan laporan sustainability reporting. Perusahaan diharapkan menerbitkan sustainability reporting dengan lengkap agar stakeholder tertarik menjadi sustainability report sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi. Kemudian bagi stakeholder agar tidak hanya melihat laporan keuangan saja dalam berinvestasi, namun juga melihat sustainability report yang di dalamnya terdapat laporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan kinerja sosial perusahaan. Penelitian ini masih bersifat eksploratif, sehingga masih terbuka untuk diteliti kembali. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil rentang waktu yang lebih lama, minimal 5 tahun sebagai objek pada penelitian agar bisa mendapat hasil yang lebih akurat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.